Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita membahas lagi ya tentang konseling Islam. Kali ini tentang konseling keluarga dengan konsep mindfulness Islam. Ya, dalam konseling keluarga saya mengambil konsep mindfulness Islam karena memang konsep ini yang paling mendekati di dalam mengatasi problem-problem keluarga Muslim. Baik, konsep dasarnya tentu dari mindfulness dan nanti akan saya convert ke dalam Islam. Ya, baik. Perlu menjadi pengertian bahwa konseling berbasis Islam, ya, konseling berbasis kesadaran atau konseling berbasis mindfulness Islam adalah pendekatan konseling yang mengintegrasikan praktek kesadaran ke dalam proses konseling. Konseling berbasis mindfulness atau berbasis kesadaran membantu individu menjadi lebih sadar akan pikiran, perasaan, sensasi tubuh, dan lingkungan sekitar mereka dengan sikap penerimaan dan tanpa penilaian. Nah, tentu ini menjadi lebih nantinya konsep konseling berbasis ini kita akan mengajak anggota-anggota keluarga yang terlibat di dalam situ untuk menyadari dirinya terlebih dahulu, menyadari pikirannya, perasaannya, kemudian sensasi tubuh ya, karena memang permasalahan keluarga itu jika itu menumpuk kadang-kadang berdampak kepada tubuh, maka perlu adanya satu kesadaran terhadap tubuh. Dan tentu kesadaran akan lingkungan sekitar mereka. Tentu kita akan mengajak individu untuk menyadari lingkungan yang paling dekat, yaitu keluarga. Bagaimana interaksinya, bagaimana kesadaran terhadap misalnya suami kepada istri, istri kepada suami, misalnya orang tua bagaimana menyadari anak-anaknya, orang tuanya ya, kakek nenek itu ya. Nah, ini perlu ada satu kesadaran. Kemudian setelah menyadari tentu disertai dengan sikap penerimaan, ya, sikap penerimaan atau acceptance. Jadi basic daripada mindfulness Islam yaitu menyadari dan menerima tanpa menilai, ya, tanpa menilai. Jadi ya sudah, misalnya ada satu anggota keluarga yang sering marah-marah misalnya ya. Kita sadari bahwa dia sering marah-marah dan kita terima bahwa anggota keluarga itu sering marah-marah dan tanpa menilai. Nah, ini nanti menjadi satu hal yang menarik di dalam proses konseling, bagaimana mengkondisikan klien agar mampu menyadari, menerima tanpa menilai. Konsep mindfulness yang pertama adalah kesadaran akan saat ini, ya, kesadaran akan saat ini. Nah, kesadaran saat ini mendorong individu untuk fokus pada saat ini daripada terus-menerus memikirkan masa lalu atau khawatir tentang masa depan. Jadi di dalam konsep mindfulness Islam ini klien didorong untuk bagaimana dia menyadari keadaan-keadaan saat ini ya. Saat ini ya, jadi ini mungkin hampir sama dengan konsep humanistik ya. Humanistik itu saat ini, dan ini saya kira memang lebih solutif ya daripada kita mengungkit masa lalu, terlalu banyak cerita, nanti waktu konseling itu habis. Pengalaman saya memberikan konseling itu kalau kliennya terlalu banyak bercerita masa lalu dan itu diulang-ulang gitu ya waktunya habis gitu. Nah, ini klien diajak untuk menyadari saat ini dan jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Kalaupun kliennya itu ketakutan akan masa depan, ya kita ajak si klien ini untuk menyadari ketakutannya saat ini dan membuat sebuah solusi-solusi. Kalau saya takut, saya harus bagaimana?
saat ini saya harus melakukan apa, ya, itu tentang kesadaran saat ini. Ini merupakan satu konsep mindfulness yang penting ya tentang saat ini. Oke, yang selanjutnya adalah kesadaran tanpa menilai. Ya, kalau tadi saat ini ya, sekarang tanpa menilai, non judgmental. Nah, membangun sikap penerimaan dan tanpa menilai terhadap pikiran, perasaan dan pengalaman seseorang atau diri kita sendiri ya. Diri klien sendiri. Jadi ini membangun sikap. Maka nanti dalam proses konseling itu kita ajak klien untuk mengamati pikirannya, perasaannya, perilaku orang lain, perilaku pasangan, perilaku anak-anaknya gitu, tanpa menilai. Ya, tanpa menilai itu berarti yang poin 2 yaitu membantu individu mengamati pikiran dan emosi mereka tanpa menandainya sebagai baik atau buruk, benar atau salah. Ya. Nah, satu hal yang menarik di dalam mindfulness Islam ini adalah klien kita ajak untuk mengamati pikiran dan emosinya. Ya, mengamati pikiran dan emosi. Jadi kita ajak individu itu untuk menjadi jiwanya ya, jiwa itu yang menyadari. Ya, mengamati pikiran dan emosi itu berarti kita ajak individu atau klien itu untuk menjadi jiwa yang menyadari apa? Menyadari pikiran dan emosinya. Di mana pikiran dan emosi itu merupakan aktivitas jasad. Ya. Agar apa ya? Agar tidak terjebak. Ya, kebanyakan orang itu terjebak di dalam pikiran dan perasaannya gitu, sehingga dia sedih itu terbawa. Oke. Nah, selanjutnya bahwa permasalahan-permasalahan psikologis itu sedikit banyak akan berpengaruh ke tubuh. Ya, kalau parah namanya psikosomatis ya. Tapi sebenarnya seseorang yang sering marah pun jantungnya itu, pernapasannya pun akan terganggu. Nah, dalam konseling keluarga terjadinya konflik-konflik di lingkungan keluarga misalnya, itu dalam mindfulness klien diajak untuk menyadari bagian-bagian tubuh yang mana yang memang terganggu ketika dia mengalami permasalahan keluarga. Ya, di sini dibantu untuk mengembangkan kesadaran akan sensasi tubuh. Sensasi tubuh itu ya bisa perutnya asam lambung, ada asam lambung naik sehingga perut tidak nyaman, kemudian juga mungkin bagian-bagian otot tertentu yang mengalami gangguan itu ya. Nah, kemudian ada metode terapi yang sering digunakan di dalam mindfulness yaitu body scanning. Jadi body scanning itu bagaimana menyadari tubuh dari mulai kepala sampai kaki ya, pemindaian, scan ya di bagian tubuh, atau relaksasi otot progresif ya. Ini kalau ini di terapi behavior ya, untuk membantu individu menjadi lebih terhubung dan hadir. Terhubung itu artinya dia lebih aware, lebih sadar dengan apa yang sedang terjadi pada dirinya, terutama ini yang sedang terjadi pada pikiran dan perasaan, karena biasanya mereka terbawa oleh pikiran dan perasaan. Nah, dengan keterhubungan ini berarti lebih aware, lebih sadar dengan apa yang sedang terjadi pada pikiran dan emosi. Nah, dengan adanya kesadaran ini maka seseorang akan lebih mudah untuk menerima sensasi-sensasi apapun yang terjadi dalam tubuh, sehingga hal ini bisa mengurangi sakit di dalam tubuh atau bisa mengurangi reaksi-reaksi tubuh ketika seorang itu mengalami stres. Bahkan bisa mengurangi stres itu sendiri. Inilah proses kesadaran di dalam kesadaran akan tubuh. Baik, selanjutnya adalah pemahaman nilai dan penetapan tujuan. Ini konsep terakhir ya. Nanti kita akan masuk ke
ke keluarga, konseling keluarga. Jadi mindfulness itu membantu seseorang untuk memperjelas nilai-nilai yang digunakan. Ya, misalnya ada seorang suami yang sewaktu mungkin bapaknya si suami ini mau meninggal, sebelum meninggal itu mewasiatkan adik-adiknya yang belum selesai sekolah, selesai kuliah, dan dia diamanai oleh adik-adiknya gitu kan. Nah, kemudian si suami ini menikah gitu dengan seorang istri. Nah, istrinya tentu sering merasa tidak mendapatkan keadilan karena si suami ini memprioritaskan adik-adiknya. Ya, disinilah nilai dari suami ini kurang dipahami oleh si suami itu. Kenapa dia lebih mementingkan adik-adiknya daripada istrinya. Nah, ini pemahaman akan nilai akan membuat seseorang itu bisa lebih proporsional di dalam memberikan sebuah keputusan, ya, atau di dalam membuat sikap lebih adil kepada pasangannya. Ya, kemudian menggunakan teknik berbasis kesadaran untuk membantu individu agar terhubung itu agar lebih menyadari nilai-nilai mereka dan mengambil langkah-langkah menuju kehidupan yang lebih bermakna dan bertujuan. Nah, dengan menyadari, dengan keterhubungan dengan nilai itu penting ya. Namanya value, ya, nilai itu penting bagi seseorang gitu ya. Nah, kalau kita tidak sadar maka tidak akan bisa mencapai kehidupan yang bermakna dan bertujuan. Tapi kalau kita memahami akan nilai kita, itu tahu tujuan kita, bahwa nilai kita yang kita anggap kita junjung tinggi ternyata enggak sesuai di zaman sekarang gitu misalnya. Nah, itu orang akan bisa memaknai dan lebih memiliki tujuan di dalam kehidupan. Baik, kita menginjak ke penerapan ya. Penerapan di dalam mindfulness Islam dalam konseling keluarga. Ya, seperti konsep mindfulness itu ada konsep tentang Allahnya ya. Konsep tentang menyadari Allah. Nah, di dalam penerapan ini, di dalam konseling, maka klien perlu dikenalkan tentang apa itu mindfulness Islam, yaitu sebuah konsep kesadaran ya, kesadaran yang merupakan bentuk kesadaran ihsan yang menyadari Allah ya. Nah, ini mulai saya bacakan. Mulailah dengan menjelaskan ya konsep kesadaran kepada anggota keluarga. Bantu mereka memahami bahwa kesadaran melibatkan perhatian saat ini dengan keterbukaan, rasa ingin tahu, dan penerimaan. Jadi ada satu bentuk kesadaran yang memang dibangkitkan ya, sehingga kesadaran itu ingin lebih menyadari saat ini. Nah, jika memungkinkan bahwa kesadaran kalian bahwa apa yang terjadi saat ini adalah kehendak Allah. Nah, ini sebuah konsep mindfulness Islamnya di sini nih. Ada kesadaran tentang kehendak Allah dalam setiap yang kita sadari, baik itu tentang keadaan pikiran, perasaan, itu adalah merupakan satu bentuk kehendak Allah. Baik. Kemudian yang kedua, tekankan bahwa kesadaran akan Allah yang ditakdirkan, yang mentakdirkan segalanya. Nah, dalam proses selanjutnya, ya, menyadari akan Allah yang mentakdirkan segalanya, ya, termasuk mentakdirkan pikiran, emosi, ya, itu akan lebih membuat klien itu lebih bisa menerima daripada dia menerima pikiran dan emosi. Jadi paham maksudnya ya. Jadi ketika
konselor menekankan bahwa terjadinya kegalauan emosi atau pikiran yang kacau, itu adalah takdir dari Allah. Itu lebih mudah proses penerimaannya daripada si klien kita minta untuk menerima pikiran dan emosi. Maka ini pentingnya seorang konselor menekankan kesadaran akan Allah dari keadaan-keadaan pikiran dan emosi yang negatif yang sedang dirasakan oleh klien. Kemudian adalah tentang praktek komunikasi ya. Jadi kalau biasanya konseling keluarga itu mirip dengan konseling kelompok, sehingga perlu adanya latihan komunikasi. Problem-problem rumah tangga, permasalahan yang paling utama sebenarnya ada di komunikasi ini ya. Ada di komunikasi. Jadi miskomunikasi, kesalahpahaman ini seringkali terjadi di lingkungan keluarga. Maka masing-masing harus belajar untuk mendengarkan aktif. Jadi mendengarkan ini adalah satu bentuk mindfulness, dan tentu ini sangat disarankan di dalam Islam karena memang menghargai sesama pasangan, menghargai pasangan, menghargai anak, menghargai orang tua itu sangat penting, yaitu dengan mendengarkan aktif. Jadi kalau misalnya sedang curhat atau apa, itu dilatih untuk mendengarkan. Ini menjadi sebuah solusi dari permasalahan komunikasi di antara keluarga. Kemudian yang kedua adalah melatih untuk asertif. Jadi menggunakan kalimat saya. Jadi kita mendorong anggota keluarga untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan mereka menggunakan kalimat saya. Misalnya misalnya suami istri gitu datang ke psikolog, kemudian istri ini merasa tidak pernah didengarkan oleh suaminya. Nah, maka istri dilatih untuk menggunakan kata saya untuk mengungkapkan isi hatinya. Nah, ini latihan. Jadi latihan juga bisa menjadi sebuah terapi bagi istri untuk melatih asertif, sehingga problem-problem yang ada pada dirinya itu tidak terpendam, karena bahaya juga kalau problem sekian tahun terpendam, itu bisa menjadi problem yang akan lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah mengambil jeda. Jeda itu kayak ambil nafas gitu ya, ambil nafas. Ini merupakan bentuk mindfulness ya, kesadaran terhadap apa yang sedang atau baru saja terjadi. Ya, maksud jeda ini untuk memikirkan lebih mendalam pikiran dan emosi-emosi yang sedang terjadi. Oke. Nah, selanjutnya adalah bahwa penyelesaian konflik itu harus dengan kesadaran. Jadi gini, seringkali yang namanya problem rumah tangga itu biasanya cekcok gitu ya. Perangnya itu bukan perang yang itu enggak cuma kalau dalam keluarga itu ya adu argumen, adu pendapat gitu. Nah, ketika konflik ya, maka mereka dilatih ketika konflik itu untuk jeda. Ini kesepakatan. Ya, kesepakatan. Jadi misalnya kita jeda dulu sampai nanti asar. Itu misalnya. Nanti asar kita lanjutkan lagi gitu misalnya. Nah, ini jeda ini penting untuk proses mindfulness. Ya. Jadi nanti kita latih keluarga itu yang mengalami konflik keluarga, permasalahan keluarga itu untuk jeda gitu ya, sambil memahami emosi masing-masing. Nah, kemudian juga kita latih
Ketika konflik itu pasti muncul ya emosi-emosi negatif ya, emosi marah, dendam, kemudian cerita-cerita masa lalu terungkap kembali gitu kan. Nah, dalam proses konseling itu klien dibantu untuk mengamati membantu anggota keluarga mengamati emosi mereka sendiri, emosi mereka tanpa bereaksi secara impulsif. Jadi kita membantu salah satu anggota keluarga untuk mengamati emosi keluarga yang lain, anggota keluarga yang lain tanpa bereaksi. Jadi hanya disadari saja. Jadi ini prosesnya menyadari emosi ya, atau mengamati emosi gitu. Jadi biasanya kan impulsif ya, dia berkata satu, ini yang jawab 5 gitu misalnya. Nah itu coba dengan menyadari emosi lawan bicaranya gitu ya. Kemudian menggunakan menggunakan waktu dalam dan waktu alih-alih waktu keluar. Jadi dorong anggota keluarga untuk menggunakan teknik kesadaran seperti napas dalam atau pemindaian tubuh untuk menenangkan diri sebelum menyelesaikan konflik. Nah ini waktu dalam itu maksudnya kita harus lebih memperhatikan apa yang sedang terjadi pada diri kita. Saat-saat yang sedang terjadi pada diri kita, misalnya nafas, kita menyadari nafas. Ya, atau memindai tubuh kita. Jadi ini proses penenangan ya, proses penenangan dengan lebih fokus kepada diri sendiri daripada fokus keluar. Nah ini ada yang harus membantu untuk mengamati emosi lawan bicara. Nah ini yang ada cara untuk menenangkan diri itu dengan mengamati atau menyadari emosi-emosi yang ada di dalam diri kita. Nah 2 ini kayaknya bertentangan ya, cuma kita harus proporsional saja. Ketika lawan bicara kita marah-marah gitu ya, kita menyadari bahwa dia sedang marah-marah begitu. Kalau memang tidak ada konflik yang sedang terjadi ya, kita misalnya pas ini ya waktu jeda atau klien sedang menyendiri begitu ya, penenangan itu bisa dengan menggunakan menyadari nafas atau dengan pemindaian tubuh atau body scanning ya. Itu untuk metode mindfulness untuk menenangkan diri. Oke. Kemudian yang terakhir ini tentang praktek kesadaran keluarga. Ini mungkin lebih kepada intervensi ya. Sudah menggunakan latihan-latihan mindfulness. Yang pertama memang kalau mindfulness itu banyak disarankan dengan menggunakan nafas. Ya, bernafaslah dengan sadar. Ya. Jadi satu keluarga itu atau 2 suami istri atau bersama anaknya gitu dilatih untuk menyadari nafas secara bersama-sama. Jadi ini lebih kepada terapi keluarga ya. Nah, terapi keluarga. Kemudian berlatih bisa juga dengan makan. Jadi makan dengan kesadaran, mindful eating. Mindful eating itu melatih kita untuk lebih sadar dengan apa yang sedang kita lakukan. Jadi semua keluarga mungkin ya, kalau psikolognya agak ini ya, punya makanan gitu, dijajak makan bersama gitu ya, sehingga mereka dilatih untuk menyadari warna makanan, teksturnya, kemudian rasanya dan lain sebagainya. Kemudian juga agar mereka bisa lebih paham tentang mindful ya, pengendalian diri melalui mindful, maka mereka diajak untuk beraktivitas dengan kesadaran. Jadi sarankan untuk melakukan aktivitas seperti berjalan dengan kesadaran.
di mana keluarga fokus pada setiap langkah yang mereka ambil dan sensasi dalam tubuh mereka. Ini latihan berjalan. Kalau di behavioral itu ada namanya letting go. Ya, jadi berjalan gitu sambil disadari. Nah, itu beberapa hal tentang mindfulness Islam di dalam keluarga. Ya, kalian bisa mengambil konsep-konsep lain, misalnya di humanistik seperti apa, behavioral seperti apa. Kalau saya ambil kali ini adalah berkaitan dengan teori mindfulness. Ya, sekali lagi bahwa mindfulness ini sebenarnya adalah menyadari takdirnya Allah yang terjadi pada pikiran, perasaan, sehingga kita tidak boleh menilai takdirnya Allah, dan takdirnya Allah itu adalah saat ini. Nah, itu konsepnya. Baik, mudah-mudahan manfaat. Kita ketemu di sesi atau di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.